Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyaklah jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, bolehkah kita menjadikan sholawat kita sebagai sarana untuk kita bermohon kepada Allah? Bolehkah kita menjadikan amal soleh kita sebagai sarana untuk meminta berdoa kepada Allah? Sebetulnya sebelum pertanyaan ini ada, sudah dulu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah, surat yang ketiga Ali Imran, surat yang keempat An-Nisa, surat yang kelima Al-Maidah. Nah, dalam surat Al-Maidah Allah menceritakan pada ayat yang ke-35 ada potongan ayat itu. Apa potongannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk bermohon kepada Allah. Atau di pengertian lain, bermohonlah kepada Allah dengan wasilah. Apa wasilah itu Pak Ustadz? Sarana. Carilah jalan untuk bermohon kepada Allah dengan sarana. Nah, orang yang berwasilah disebut dengan tawassul. Maka meminta kepada Allah, Bapak Ibu, bermohon kepada Allah, memakai sarana dengan cara bertawasul boleh. Allah sendiri yang menceritakan itu dalam Quran. Maka bertawasul dengan sholawat sah, bertawasul dengan sholawat boleh, bertawasul dengan amal-amal soleh apalagi. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ada 3 orang yang tersesat, bukan tersesat, terjebak. 3 orang ini sedang bekerja, kemudian tiba-tiba menggelinding batu besar dari atas bukit. Kenapa mereka masuk ke dalam gua? 3 orang ini sedang bekerja, tiba-tiba datang hujan deras. Hujan deras atau hujan lebat, Bapak Ibu? Hah? Sama aja ya. Tapi ada Ustaz, di sebagian tempat begitu saya sebut hujan lebat, protes ibu-ibu satu orang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang lebat tuh bulu katanya. Kalau hujan deras, tapi di sebagian tempat disebut hujan lebat, maksudnya itu hujan deras. Makanya Ustadz kita bilang tadi, guru kita, sama aja tuh Pak Ustadz. Yang penting kita faham, hujan deras, hujan lebat, tentulah 3 orang ini berlindung. Dapat oleh dia satu gua itu ada 2. Yang pertama gharun, yang kedua kahfun. Kalau gharun itu muatnya 1, 2 sampai 3 orang aja. Kalau kahfun itu muatnya lumayan banyak. Makanya ada cerita dalam Quran, ashabul kahfi, muat sampai 9 orang di dalam. Ini guanya kecil, gharun. Masuk 3 orang tadi ke dalam untuk berlindung dari hujan deras. Tak lama setelah mereka ada di dalam, menggelinding batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua tadi. Panik, risau, takut,
Gimana nih caranya kita keluar? Didorongnya batu besar yang menutup pintu gua tadi 3 orang. Sedikit pun batu itu tidak bergeser karena usahanya. Sudah dicoba lagi, tak juga mempan. Kalau ikhtiar dilakukan sudah tak bisa lagi nampak-nampaknya menolong, maka tentu doa lagi yang bisa dijadikan tautan. Maka 3 orang ini berdoa kepada Allah, dan mereka berdoa disebutkan dalam hadis itu menyebut amal-amal soleh mereka dalam berdoa. Ini dalil maka berdoa menyebutkan amal soleh kita boleh. Untuk apa? Wasilah bertawassul dengan amal soleh. Kalau bertawassul dengan solawat gimana Pak Ustaz? Betapa banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, habaib-habaib kita. Mudah-mudahan solawat yang kita baca ini hutang jamaah semuanya lunas. Amin. Itu namanya bertawassul dengan solawat. Mudah-mudahan berkah selawat yang kita baca ini, siapapun sanak famili yang sedang sakit, anggota keluarga yang sedang terbaring sakit, sehat. Amin. Bertawassul dengan selawat. Tapi ada orang yang bertawassul dengan amal solehnya. Makanya ada jamaah nanya kepada kita, Bapak Ibu, apa kata jamaah itu? Pak Ustadz, ya, waktu kita bersodakoh Pak Ustadz, contoh kita bagi anak yatim duit 100.000. Kok tiba-tiba Ustadz ngomong 100.000? Insya Allah jamaah mukhlisin kalau bagi anak yatim paling minimal 100.000. Amin ya Rabbal. Karena ada pengalaman Pak, dapat cerita, diundang anak yatim dari Batu Aji pergi ke Batam Center, naik dapur 12. Apalagi dapur 12, orang menyebutnya itu mobil sakaratul maut. Bahaya juga tuh. Naik dapur 12, 15 orang sampai di Batam Center. Sore suruh anak yatim baca Yasin. Baca Yasin, habis Yasin tahlil. Tengok jam, belum lagi mau maghrib, baca Yasin sekali lagi. Tengok lagi jam, belum lagi masuk azan maghrib, baca lagi Yasin. 3 kali putar Yasin dibaca anak yatim itu Pak. Capek, lelah, letih, tahlil lagi, baca doa lagi. Begitu balik pulang ke rumah, buka amplop 5.000. Na'udzubillah. Nah, itu di mana Pak Ustaz? Tempat lain. Kalau di sini insya Allah kalau ngasihnya tak tanggung-tanggung, paling minimal 100.000. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz tiba-tiba cerita anak yatim? Orang yang berkasih sayang dengan anak yatim itu tempatnya paling mulia nanti di surga bersama Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim. Aku bersama orang yang berkasih sayang dengan anak yatim. Coba tanya guru kita, ustadz kita, apa makna ana wa kafilul yatim, berkasih sayang dengan anak yatim? Bukan menyantuni anak yatim sekali setahun di bulan Muharram, kasih duit 20.000, 50.000 dalam amplop. Bukan itu aja. Berkasih sayang dengan anak yatim maksudnya adalah memperhatikan kehidupan anak yatim. Sebagaimana kita mempedulikan, memperhatikan anak-anak kita, begitu juga kita memperhatikan mereka. Itu maksudnya, perhatikan sekolahnya, perhatikan makan minumnya, perhatikan kesehatannya, perhatikan pendidikannya, perhatikan macam-macam bajunya, sepatunya. Kalau ada di antara kita bisa macam itu kepada anak-anak yatim, apa kata Nabi? Kahataini fil jannah. Diangkat oleh Nabi jarinya seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Kahataini fil jannah, seperti ini diangkat oleh Nabi. Dijarangkannya begini, jari telunjuk dan tengah, tak ada jari yang membatas di antara keduanya. Saking dekatnya besok dengan Rasulullah di surga. Makanya Bapak Ibu, macam orang buka lahan baru, mau buat perumahan, belum lagi unitnya dibangun, kita sudah pesan,
Saya mau di sini nanti ya. Kenapa bapak mau di sini? Karena saya dapat kabar yang beli rumah di sini itu seorang tokoh, misalnya tokoh adat kah, tokoh politik kah, tokoh agama kah. Saya mau bertetangga dengan dia, maka saya pesan di sini, bayar DP-nya. Begitulah agak-agaknya. Siapa orang yang besok ingin memesan surga, bertetangga dengan Rasulullah, maka salah satu amalnya adalah perhatikan, pedulikan, berkasih sayang dengan anak-anak yatim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertiga terjebak dalam gua tadi berdoa kepada Allah, dan mereka berdoa menyebut memakai amal soleh. Tadi cerita kita, Pak Ustadz, bolehkah kita bersedekah sambil menyebut amal soleh? Apa contoh? Saya mau bagi anak yatim duit 100.000 Pak Ustadz. Waktu saya mau memberikan 100.000 itu terbesit di hati. Apa yang terbesit di hati? Anak lagi sakit Pak Ustadz, sudah sepekan tak sekolah karena terbaring di rumah sakit. Waktu saya mau ngasih tadi, ada terbesit di hati. Apa yang terbesit di hati ibu? Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang aku bagi ini, ya Allah, kalau ini engkau pandang amal soleh, ya Allah, kalau ini engkau pandang satu amal baik di sisimu, ya Allah, maka tolong sehatkan anakku yang di rumah sakit, mudah-mudahan cepat pulang. Boleh tak macam itu Pak Ustadz? Saya jawab, boleh. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Sama dengan cerita 3 orang yang ada dalam gua ini. Mereka terjebak, kemudian orang pertama berdoa, ya Allah, aku punya mak, ya Allah, makku sudah tua, tak bisa lagi bergerak di atas tempat tidur aja lagi karena maknya sudah lumpuh. Setiap malam aku meminumkan segelas susu ke makku sebelum dia tidur, ya Allah. Anakku minta susu, belum lagi kubagi. Istriku, belum lagi kubagi. Sebelum makku yang minum pertama kali pulang kerja, peras susu kambing dengan tangannya sendiri, ditampungnya pakai gelas, kemudian dia minumkan ke maknya. Pernah pula satu hari terlambat dia pulang kerja, terlambat dia menyuguhkan segelas susu kepada maknya. Maknya sudah tidur, lalu ditunggunya maknya dengan segelas susu di samping, ditahannya matanya yang mengantuk, ditahannya matanya tidak terpejam. Nanti kalau maknya bangun bisa diminumkan susu segelas itu. Maknya bangun, udah mau pagi, kemudian apa kata maknya? Mana susunya? Aku minumkan, ya Allah, tanpa keluar satu kalimat pun dari mulutku. Seharusnya kan bisa saja dia ngomong, udah dari tadi aku nunggu mak sebenarnya di sini mak, tapi tak ada satu kalimat pun terucap dari mulutku, ya Allah, karena aku menjaga perasaan makku, bakti kepada maknya, begitu sayang kepada orang tuanya, disebutnya dalam doanya, kemudian dia baru minta kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, kalau engkau pandang bakti kepada makku itu adalah amal soleh, ya Allah, adalah amal terbaik, ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua yang tertutup dari batu besar ini, ya Rabb. Dia tegak, didorongnya batu tadi, bergeser sedikit, tapi belum cukup membuat mereka keluar 3 orang. Orang kedua berdoa pula. Apa doanya? Ya Allah, dulu hamba punya pembantu di rumah tangga hamba, ya Allah. Setiap bulan hamba bagi gaji kepadanya, ya Allah. Satu hari dia pergi meninggalkan rumah, tak balik-balik lagi. Ditunggu sepekan 2 pekan, tak datang-datang. Padahal gaji terakhirnya belum hamba bagi kepadanya, ya Allah, belum hamba kasih. Ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak juga balik-balik. Hamba khawatir, ya Allah, gaji terakhirnya itu kalau hamba pegang terus, nanti bisa terpakai. Kalau terpakai, tentu makan haram. Atau nanti hamba khawatir, ya Allah, bisa saja nanti nilainya berkurang. Maka hamba investasikan, hamba belikan binatang ternak,
kambing 2 ekor ya Allah, jantan 1, betina 1, sembari menanti pembantuku itu pulang. Tak juga kunjung datang. Sudah setahun 2 tahun kambing itu terus dijaganya, dikasihnya makan terus sampai kambing itu banyak ya Allah, beranak pinak kambing tadi. Datang satu masa pembantuku itu balik ke rumah. Apa katanya? Tuan, dulu aku meninggalkan rumah karena alasan ini disebutnya. Dan aku ingat Tuan, gaji terakhirku dulu belum kuambil. Aku datang untuk menagih itu. Apa jawabku ya Allah? Wahai pembantuku, aku takut dulu duitmu itu terpakai, aku khawatir nilainya berkurang, maka aku belikan 2 ekor kambing dan aku jaga, aku rawat baik-baik. Sekarang tengoklah di belakang rumah, itu semua kambing-kambing engkau yang punya. Dia balik ke belakang rumah, diangkutnya semua kambing itu ya Allah. Anak kecilnya pun agak seekor tak disisakannya. Parah betul pembantunya dia. 1 ekor pun tak disisakannya. Aku yang menjaganya, aku yang merawatnya selama ini ya Allah. Tapi seekor pun tak ditinggalkannya. Aku urut dada waktu itu ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas. Lalu dia minta kepada Allah, seandainya engkau pandang amalku itu adalah amal saleh, seandainya engkau pandang itu adalah amal yang engkau ridhoi, yang engkau sukai ya Allah, amal terbaik yang pernah kulakukan ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua dari batu besar yang menutupnya ini ya Rabb. Dia tegak, didorongnya batu tadi, bergeser lagi, tapi belum cukup membuat mereka bisa keluar bertiga. Ada 1 orang lagi. Nah, orang ini pun berdoa kepada Allah. Apa yang disebut oleh orang ini? Ya Allah, dulu aku menyukai anak pamanku ya Allah, karena kecantikannya, karena kemanisan wajahnya, karena keelokannya, karena keanggunannya, aku suka kepadanya. Tapi setiap kali aku datang mengutarakan perasaanku itu, aku datang meminangnya, ditolaknya ya Allah, tak diterimanya. Sampai datang masanya, ayahnya terlilit hutang denganku ya Allah. Kenapa bisa terlilit hutang? Dulu ayahnya pernah minjam, karena tak dibayar-bayar berbunga rupanya duit ini. Rupanya orang yang berdoa yang satu ini dulunya rentenir. Nauzubillah. Mudah-mudahan jamaah mukhlisin janganlah ada yang jadi rentenir. Apa tuh maksudnya Pak Ustadz? Kalau tolong-tolong ajalah. Percayalah Bapak Ibu, siapa yang memudahkan urusan hamba Allah di bumi, maka yang di langit pun akan memudahkan segala urusannya. Siapa yang mempersulit hubungan urusan hamba-hamba Allah di bumi, maka yang di langit pun akan menyulitkan kehidupannya. Kalau tolong-tolong aja, berapa pinjam duit? 1 juta, nanti balikkan 1 juta. Jangan pinjam 1 juta, baliknya 1,50 juta. Nauzubillah. Ada lagi versi yang lain. Apa versi yang lain? Memang tidak dibalikkan lebih dari uang yang dipinjam, tapi ditimpa-timpakan kepada amal yang lain. Apa contoh? Nih ada pengakuan jamaah kemarin ya. Saya pinjam duitnya 2 juta Pak Ustadz untuk bayar uang sekolah anak. Terus waktu saya minjam tuh saya janjikan sepekan saya balikkan ya Bu. Bisa saya pinjamkan Ibu 2 juta, tapi mau tak Ibu tolong saya? Apa itu? Setiap pagi tolong antar anak saya nih sekolah. Mau Ibu? Kalau Ibu mau bantu saya antar anak saya nih sekolah dalam sepekan nih, saya pinjamkan. Baliknya tetap juga 2 juta nanti. Boleh macam tuh, riba. Mengambil manfaat dari satu urusan, mengambil keuntungan. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu tadi, balas jasa. Sekalipun kan duitnya nggak bertambah Pak Ustadz, sekalipun tidak bertambah sama juga. Pak Ustadz, kita mau minjam duitnya agak banyak. Berapa Ibu pinjam? 8 juta. Terus kalau saya minjam langsung aja Pak Ustadz, agak-agaknya dia tak akan mau. Lalu saya jaminkanlah, saya anggunkanlah
vario saya ini di rumahnya Pak Ustaz. Menjadikan motor, mobil atau barang-barang yang berharga sebagai jaminan boleh-boleh saja, silakan. Yang tidak boleh apa? Misalnya nih, orang datang sama bapak ibu, Bu, pakai duit ibu 8 juta sebagai jaminan, nih vario saya titip di sini. Berapa hari janji? 15 hari. Selama 15 hari varionya tegak di rumah, boleh. Yang tidak boleh adalah jangan dipakai varionya itu ke pasar kaget. Jangan dipakai varionya itu antar jemput anak sekolah. Tapi kan dititipkannya di sini Pak Ustaz. Ada lagi ibu-ibu berkilah, kemarin tuh dibolehkannya Pak Ustaz waktu saya ngomong, Bu, kalau sesekali saya pakai motor ibu ini boleh. Ya tentulah boleh katanya. Tapi siapa yang tahu suasana batinnya? Siapa yang tahu suasana hatinya? Karena dia butuh, karena dia perlu. Tak mungkin dia mengatakan, jangan dipakai-pakai Bu. Tentulah tidak itu yang akan keluar dari mulutnya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, siapa orang yang memudahkan urusan hamba Allah, maka Allah pun akan memudahkan urusannya. Sampai-sampai Imam Hanafi dipinjam duit Imam Hanafi oleh orang. Datang masanya, jatuh tempo, tentu boleh untuk menagih. Datang Imam Hanafi ke depan rumahnya, dan orang itu sebentar lagi pun akan keluar dari rumahnya. Imam Hanafi sambil menunggu tegak di bawah terik panas matahari. Padahal di samping Imam Hanafi ada pokok beringin besar, bisa bernaung teduh tempat di sana. Imam Hanafi tak mau tegak di sana. Imam Hanafi tetap memilih tegak di bawah terik panas matahari. Orang lewat, Imam Hanafi, ada urusan apa engkau ke sini? Kata Imam Hanafi, aku sedang menunggu tuan rumah untuk membayar duitku hari ini karena sudah jatuh tempo. Berteduhlah di sini, kata orang. Ini kan tempat yang rindang, tempat yang teduh, berteduhlah. Kenapa di tempat yang panas ini? Kata Imam Hanafi, tak payahlah, aku tunggu saja di sini. Kalau aku berteduh di bawah pohon beringin di depan halaman rumahnya itu, padahal duitku dulu dipinjamnya sebanyak itu dan akan dikembalikannya juga sebanyak itu. Kalau aku ambil manfaat di depan rumahnya, aku berteduh di bawah pokok beringin yang besar tadi, aku mengambil manfaat lain dari urusan ini. Sehalus itu perasaan Imam Hanafi untuk tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Orang ini berdoa, pamanku itu terlilit hutang ya Allah denganku. Dia tak sanggup lagi membayar. Lalu anak gadis yang kutaksir tadi, yang aku sukai tadi, ternyata sayang betul kepada ayahnya itu. Satu malam dia datang ke rumahku ya Allah. Apa kata anak gadisnya itu? Wahai paman, ayahku sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya paman. Tak sampai hati aku menengok ayahku memenung, menangis, bermuram durja setiap hari karena terpikir hutang-hutangnya kepada engkau. Aku mau menolong ayahku itu paman. Bagaimana cara aku membayarnya? Tolong kasih aku solusi paman. Tiba-tiba otak kotorku ya Allah waktu itu langsung bekerja. Apa kata aku waktu itu ya Allah kepadanya? Maaf cakap Bapak Ibu, seandainya engkau mau kugauli malam ini, hutang ayahmu seluruhnya lunas. Dia tidak punya pilihan lain ya Allah. Sambil mengangguk menetes air matanya. Datanglah malam yang ku nanti-nantikan itu ya Allah. Hampir-hampir terjadi lagi perbuatan zalim itu. Hampir-hampir terjadi lagi aku akan berzina dengan dia. Tiba-tiba keluar dari mulutnya ya Allah, dari mulut perempuan tadi, apa katanya? Ittaqillah, ittaqillah. Takutlah paman, takutlah paman kepada Allah. Apa yang paman perbuat ini sungguh satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ittaqillah. Mendengar nama engkau keluar dari mulut perempuan tadi ya Allah, bergetar seluruh badanku. Datang
yang takut di kolbuku. Tiba-tiba aku tinggalkan perempuan itu ya Allah. Aku keluar dari rumah sambil menangis, menyesali seluruh perbuatanku tadi ya Allah. Ya Rabb, seandainya rasa takutku waktu itu Engkau pandang sebagai amal saleh, rasa takutku waktu itu tidak jadi membuat aku berzina, tidak jadi membuat aku melakukan perbuatan dosa. Kalau Engkau pandang itu sebagai amal terbaikku ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua ini ya Rabb. Dia tegak, didorongnya batu tadi, menggelinding batu tadi jatuh ke dalam jurang. 3 orang yang ada di dalamnya tadi keluar dengan selamat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita yang masih banyak bertanya, Pak Ustadz, bolehkah kami kalau meminta kepada Allah lalu kami sebut amal kami ini, bolehkah Pak Ustadz kami bertawasul dengan ini, sepanjang itu adalah amal soleh. Apa contoh? Nanti Bapak Ibu balik ke rumah, kemudian misal kalau kita sudah sholat sunat isyraq, biasanya jamaah tak lagi sholat duha, ya tak apa-apa, karena waktu syuruk itu ulama berpendapat itulah awal duha. Tapi ada sebagian jamaah isyraq dikerjakannya juga, duha dilakukannya juga, ya tak apa-apa juga, silahkan. Seandainya ada nanti jamaah jam 10, jam 9 atau jam 11 dia sholat duha, kemudian dia berdoa kepada Allah, disebutnya amal sholat subuhnya pagi ini. Apa contoh? Ya Allah, sebetulnya tadi pagi itu dingin sekali ya Allah. Sebetulnya tadi malam aku sudah larut tidur ya Allah karena pekerjaan. Sebenarnya mata ini mengantuk ya Allah, tapi hamba paksakan ya Rabb untuk tetap datang ke mukhlisin, untuk tetap berjamaah. Kalau Engkau pandang solat subuh berjamaah di mukhlisin pagi tadi adalah amal soleh ya Allah, adalah salah satu amal terbaikku hari ini ya Allah, maka tolonglah. Sebut doa kita. Bolehkah macam itu? Boleh. Mana dalilnya? Yang barusan kita ceritakan. Dan Allah pun dengan terang benderang menceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Untuk lebih terang benderangnya lagi nanti, jangan segan-segan temui guru kita, temui ustadz kita di masjid ini, karena waktu kita sudah pendek. Ada satu poin lagi yang ingin kami sampaikan subuh ini. Bertawassul dengan amal soleh, apa maknanya? Berbuat dulu baru minta kepada Allah. Dibuat dulu amal soleh itu, kemudian baru diiringi dengan permohonan kepada Allah. Ada satu perkara lain, ternyata kebalikan dari itu. Apa namanya? Namanya nazar. Nun zal ro. Ibu-ibu nih masih banyak kadang yang salah sebut nazar. Kalau nazar zai hurufnya terlalu keras itu. Nazar, bukan nazar, tapi nazar dengan zal, bukan pula sin. Nasar, kalau nasar lain lagi, penyanyi dangdut. Bukan nasar, bukan nazar, tapi nazar. Apa nazar itu? Makna sederhana adalah mengikat janji dengan Allah. Apa janjinya? Berjanji akan berbuat satu amal kalau harapan ini dikabulkan Allah. Begitu kan? Apa contoh? Kalau nanti suamiku jadi naik pangkat tahun ini di tempat kerjanya ya Allah, tentu kalau naik pangkat gajinya juga nambah. Kalau jadi itu terjadi nanti ya Allah, maka aku akan tolong Masjid Mukhlisin keramik 8 kotak, semen 15 sak untuk buat apa yang diperlukan. Tapi kalau tak jadi suamiku naik pangkat tahun ini ya Allah, sampai mati tak akan kutolong Mukhlisin itu. Tentu begitu logikanya. Makanya nazar itu, apa kata Nabi cerita nazar ini? Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat Nabi, anak paman Nabi, sahabat Nabi, anak paman, anak teman Nabi, bukan paman Nabi. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Salah satu yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab.
Tidaklah keluar nazar itu dari mulut seseorang melainkan dia orang yang bakhil, kata Nabi, orang yang pelit, orang yang kikir, menjanjikan satu amal soleh. Janjinya bukan kepada pengurus, janjinya bukan kepada manusia, janjinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, benar-benar nekat itu orang, berjanji langsung kepada Allah untuk berbuat amal soleh. Kalau ini engkau kabulkan ya Allah, aku akan buat amal itu. Tapi kalau tak jadi dikabulkan, aku batalkan juga perbuatan amal itu. Maka nazar itu, kata ulama, sebahagian ulama mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Tapi sebahagian besar ulama malah mengatakan nazar itu hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Lalu yang benar gimana Pak Ustaz? Bertawasul. Apa hajat kita? Apa keinginan kita? Saya ingin Pak Ustaz, anak saya ini nanti kalau lulus di kampusnya summa kamlot 4 IP-nya Pak Ustaz, semua nilainya Pak Ustaz. Maka setiap hari saya berdoa, seandainya anak saya ini nanti memang mendapat nilai terbaik di kampusnya kamlot, saya dipanggil ke depan, begitu bangganya Pak Ustaz. Maka nanti saya undang anak yatim 10 orang ke rumah, saya kasih makan, saya kasih pakaian, saya honorkan pula balik ke rumah duit 200.000 masing-masing. Kalau nanti terwujud itu, bukan begitu yang paling elok. Yang paling elok gimana? Buat dulu amal tadi, undang dulu anak yatim ke rumah, kasih mereka makan yang enak-enak, beri mereka pakaian, kasih dia sepatu sekolah, kemudian kasih lagi duit menjelang mereka balik. Lalu amal tadi dipakai sebagai sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hamba sudah kasih makan fakir miskin, sudah kasih makan anak yatim 10 orang nih ya Allah. Seandainya engkau pandang ini adalah amal soleh, seandainya engkau pandang ini adalah amal terbaikku hari ini ya Allah, maka tolonglah anakku ya Allah, bukakan pintu hatinya, bukakan pintu fikirannya, supaya mengisi soal-soal ujian itu bisa dijawabnya semua, sehingga dia bisa lulus dengan nilai yang terbaik ya Allah. Itu yang benar. Saya tidak mengatakan bahwa nazar itu tidak boleh, tapi justru sebahagian besar ulama mengatakan makruh hukumnya, sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Banyak orang karena tidak faham dengan kedudukan nazar, enak saja dia mengikat-ikat janji dengan Allah. Apa yang sudah terlompat keluar dari mulut, maka akan menjadi kewajiban untuk dibayar. Betapa banyak jamaah cerita, Pak Ustadz, dulu waktu tahun rentang 90-an sampai tahun 2000-an Pak Ustadz, setiap hari kerjaan saya benazar aja Pak Ustadz, satu-satu terwujud. Tapi sekarang Pak Ustadz, ada yang lupa dengan nazarnya, ada yang tak sanggup lagi membayarnya. Ini bahaya lagi nih. Apa dulu nazar bapak tuh? Pak Ustadz, dulu saya sempat kena sakit parah Pak Ustadz, parah sekali. Orang sudah mengatakan nih kayaknya hidup saya ini udah tidak lama lagi. Tapi saya berdoa terus sembari saya pasang nazar Pak Ustadz, seandainya nanti saya sehat dari sakit ini, itu musola yang ada di kampung yang baru pondasinya aja dulu aku selesaikan sampai keramik memanjat ke dinding. Itu dulu nazarku Pak Ustadz. Akhirnya aku sehat Pak Ustadz, sekarang duit sudah tak ada lagi. Gimana caranya untuk beli semen, beli kawat untuk menunaikan nazarku itu Pak Ustadz? Jadi bapak tak sanggup lagi. Enggak, inilah bahayanya. Seandainya mati, orang tidak tahu menahu dengan nazar itu, besok di hari kiamat ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau begini ceritanya, memang betul-betul tak sanggup lagi menunaikannya, maka Nabi memberikan solusi kafaratnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kasih makan fakir miskin 10 orang. Kasih makan, kasih pakaian. Kalau tak bisa juga begitu, gimana Pak Ustadz? Bebaskan budak, kata Nabi. Sekarang sudah tak ada lagi perbudakan. Nah, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Puasa 3 hari. Alhamdulillah, syukur-syukur kita masih kuat. Duit untuk kasih makan fakir miskin pun sudah tak ada. Membebaskan budak jelas tak ada lagi. Untuk puasa 3 hari pun tak bisa. Kenapa? Usus buntu sudah dipotong, usus sudah pendek, tak bisa lagi puasa. Orang yang ususnya sudah pendek, sikit-sikit lapar. Gimana lagi caranya? Inilah bahayanya Bapak Ibu. Tapi kalau ada di antara kita
memang benar-benar berharap pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita, tak payah menunggu-nunggu nazar, tapi tunaikanlah dengan cara bertawassul. Salah satu tawassul itu adalah memakai amal-amal soleh kita. Sebagai kesimpulan, apa beda antara tawassul dengan nazar? Kalau tawassul, berbuat amal soleh dulu, berbuat kebaikan dulu, dengan amal kebaikan itu bermohon kepada Allah. Kalau nazar, menjanjikan akan berbuat amal soleh, seandainya terwujud, kata ulama, tidak ada perubahan takdir yang akan diperbuat dari nazar itu. Tidak ada perubahan. Jadi jangan Bapak Ibu salah sangka, kalau saya bernazar, ini nampak-nampaknya Allah bisa kurayu nih. Bukan, tidak akan ada yang berubah takdir Allah dari nazar-nazar yang dipasang itu. Maka kalau ada di antara kita punya hajat, punya niat yang baik, lebih baik bertawassul daripada menjanjikan akan beramal soleh dengan memasang nazar. Nah, inilah yang dapat disampaikan pada subuh ini Bapak Ibu. Sebelum kita sarapan pagi seperti biasa, kita doakan kepada Allah. Siapapun Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menyiapkan sarapan pagi, apapun jenisnya, percaya dan yakinlah, itulah yang akan membuat kita dingin besok di hari kiamat. Matahari sejengkal di atas ubun-ubun menggelegar otak manusia saat itu, kata Nabi. Tapi ada orang yang tetap sejuk, yang tetap dingin. Tahta zilli sodakotihi, mereka bernaung di bawah sodakohnya masing-masing. Maka untuk Bapak Ibu yang sudah membawa dari rumah, menyiapkan, menghidangkan, itu semua nilainya sodakoh. Al-Fakir Abu Syahid Caniago, mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.